Tahun 2002, aku tiba di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan. Aku mendapat tugas dari perusahaan tempatku bekerja untuk tinggal di sana selama kurang lebih 1 tahun. Di sana aku bertugas memperkenalkan teknologi baru untuk membantu para petani setempat guna meningkatkan hasil panen mereka. Ingat aku saat itu, desa itu begitu jauh dari perkotaan. Jalan tanah yang berdebu, serta berlumpur ketika musim hujan. Namun bagaimana lagi, ini menjadi satu-satunya akses menuju masuk desa tersebut. Desa ini dikelilingi hutan lebat yang menyimpan banyak misteri. Meskipun begitu, aku tetap merasa antusias karena di dalam hatiku ini adalah kesempatan untuk menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menikmati kehidupan desa. Sesampainya di desa itu, warga desa menyambutku dengan ramah. Mereka sudah menyiapkan sebuah rumah kontrakan kecil yang disewa oleh perusahaanku. Terlihat rumah ini terbuat dari kayu ulin. Rumah ini pun letaknya agak terpencil dari pinggir desa. Di belakang rumah ada jalan setapak yang katanya merupakan salah satu jalan untuk menuju ke sebuah telaga. Saat pertama kali memasuki rumah itu, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Suasananya terlalu sunyi, bahkan untuk sebuah desa. Namun, aku mengabaikannya. Pikiranku mungkin aku hanya belum terbiasa. Setelah beres-beres, aku mengatur barang-barang. Aku menghabiskan malam pertama di rumah itu dengan perasaan campur aduk antara lelah, penasaran, dan jujur aja sedikit gelisah. Beberapa minggu setelah kedatanganku, aku mulai akrab dengan beberapa warga sekitar. Di sana, aku sudah mulai membagikan ilmu dan teknologi pertanian kepada mereka. Hingga suatu hari, saat hari sedang libur, aku memutuskan untuk mengunjungi telaga yang sering diceritakan warga. Mereka bilang telaga itu indah, tapi sebaiknya tidak terlalu sering dikunjungi. Para warga tidak pernah menjelaskan alasan secara gamblang. Mereka hanya mengatakan telaga itu ada penunggunya. Karena penasaran, aku pergi ke telaga itu di siang hari. Jalan menuju telaga tidak terlalu jauh sebenarnya. Melewati hutan dengan pepohonan tinggi yang rindang, dan kurang lebih mungkin sekitar 10 menit aku berjalan kaki. Akhirnya aku tiba di sana. Dan benar saja, telaga itu memang indah. Airnya jernih memantulkan langit biru yang menurutku ini sangat sempurna. Angin sepoi-sepoi membuat permukaan gelombang halus. Dan setelah menikmati sesaat keindahan dari telaga tersebut, aku duduk di dermaga kecil yang terbuat dari kayu, menikmati ketenangan yang mustahil aku dapatkan di kota. Di sana aku merasa sangat nyaman. Seolah-olah telaga itu menyambutku dengan sangat hangat. Setelah selesai relaksasi, menikmati suasana yang jarang aku dapatkan, aku memutuskan
untuk meninggalkan telaga tersebut. Hari-hari berlalu dan aku kembali ke telaga itu untuk kedua kalinya. Dan sama seperti sebelumnya, semuanya tampak normal dan keindahan telaga ini membuatku seakan terbius. Di sana aku berpikir, kenapa gitu warga enggan untuk datang ke sini? Padahal pemandangannya begitu indah. Suasananya begitu menenangkan hati. Jarang loh pemandangan seindah ini. Tak terasa langit mulai memerah. Dan ini merupakan pertanda senja akan tiba. Tapi ketika sedang menikmati ketenangan di sana, tiba-tiba saja aku mencium aroma bunga melati yang begitu kuat. Lalu aku mencoba mencari sumber bau itu. Tapi di sekitaran telaga tidak ada pohon melati. Bahkan tidak ada bunga apapun yang tumbuh. Dan sekarang, ya Allah, kok aromanya semakin tajam. Di situ tak terasa bulu kuduku sedikit berdiri. Hingga ketika pandanganku melihat ke ujung seberang telaga, aku melihat seorang perempuan berdiri di sana. Perempuan itu hanya diam tak bergerak. Terlihat rambutnya yang panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Pakaiannya berwarna merah dengan motif bunga. Aku mencoba memicingkan mataku, mencoba melihat lebih jelas. Siapa dia ya? Apa mungkin salah satu warga di desa ini? Perempuan itu hanya berdiri di sana, menatap ke arah telaga, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Suasana semakin hening. Hanya suara angin dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Perlahan aku mundur meninggalkan telaga tanpa menoleh ke belakang. Sepanjang perjalanan pulang, entah kenapa ada perasaan aneh. Kenapa aku kepikiran wanita itu? Sudahlah. Emang mungkin warga sekitar di situ. Malam harinya, aku mencoba melupakan apa yang terjadi di telaga. Lalu aku duduk di ruang tamu sambil menulis laporan kerjaku. Lalu ketika jam memasuki pukul 11 malam, tiba-tiba saja aku mencium aroma lagi bunga melati. Ini kan aroma yang kucium tadi di telaga. Spontan aku berdiri mencoba mencari sumbernya. Tapi tidak menemukan apa-apa. Dan aku pun tahu di sekitaran rumah tidak ada bunga yang sedang tumbuh. Apalagi pohon melati.
Aku coba membuka jendela untuk memastikan. Dan tak lama setelah aku membuka jendela, tiba-tiba saja aku mendengar suara. Ya, ada suara tangisan pelan. Dan ini tangisan seorang perempuan. Siapa yang nangis tuh? Mendengar tangisan itu, jantungku berdetak semakin kencang. Dan setelah kutelusuri, ternyata tangisan itu terdengar di kamar tidurku. Di rumah ini kan tidak ada siapa-siapa lagi. Dengan langkah agak dengan langkah agak ragu, aku mencoba memberanikan diri berjalan ke kamar yang pintunya tertutup. Dan sesampainya aku di depan pintu, aku coba membuka pintu itu. Dan ketika pintu itu terbuka, tidak ada siapapun di sana. Dan suara tangis dan aroma melati yang juga tadi tercium tiba-tiba saja menghilang. Mengalami kejadian tersebut, aku memutuskan untuk keluar dari rumah dan menghabiskan malam di rumah kepala desa. Di sana, aku menceritakan apa yang aku alami. Tapi kepala desa hanya tersenyum dan coba menenangkan aku tanpa membahas jauh tentang kejadian itu. Beberapa hari setelah kejadian, ketika aku pulang dari perkebunan warga, aku berjalan kaki melewati jalan setapak di pinggir telaga. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Langit mulai gelap dan matahari mulai tenggelam. Jalanan di desa begitu sepi. Dan saat aku sedang melangkah santai di sekitaran telaga, tiba-tiba aku mendengar suara yang memanggil namaku. Aku berhenti dan membalikkan badan, mencari sumber suara. Suara itu terdengar lembut. Ya, ini suara perempuan. Tapi ketika aku melihat di sekitaran telaga, tidak ada siapapun. Hanya telaga yang tenang, permukaannya nyaris tidak bergerak. Dan suara itu mulai terdengar lagi. Aku masih penasaran dengan sumber suara itu. Sekilas aku kepikiran dengan wanita yang pernah aku jumpai di sini. Dan setelah aku coba mencari sumber suara tersebut, ternyata suara itu datang dari arah telaga. Jantungku mulai berdegup lebih kencang saat itu. Meski merasa aneh, rasa penasaranku membuatku melangkah menuju dermaga kayu yang ada di telaga tersebut. Aku melangkah perlahan dan setelah sampai di ujung dermaga, aku berdiri di sana dan pandanganku seakan terkunci ke arah telaga. Namun tiba-tiba aku melihat sesuatu di tengah telaga.
permukaan air mulai bergelombang dan awalnya terlihat kecil, tapi semakin lama kok semakin besar, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Gelombang itu perlahan mendekat ke arahku. Dan entah kenapa saat itu aku mematung. Pandanganku terkunci pada gelombang yang semakin dekat. Ketika gelombang itu berhenti, tiba-tiba sesuatu muncul dari permukaan. Dan ya Allah, kepalaku terasa berat dan kakiku lemas melihat benda yang muncul itu. Ini kan kepala manusia. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seperti menghilang. Tubuhku kaku, seperti terkunci di tempat aku berdiri. Lalu, itu kepala perempuan yang tersenyum. Ya Allah, tersenyum yang sangat mengerikan. Lalu perlahan-lahan kepala itu mulai bergerak mendekatiku ke dermaga. Semakin dekat, semakin jelas detail wajahnya yang menyeramkan. Saat itu aku tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang sangat mengerikan. Kepala itu berhenti tepat sejajar dengan aku. Dengan tatapannya yang menyeramkan, dan dia tiba-tiba berbicara, "Jangan sering-sering ke sini, atau kau akan ikut denganku." Mendengar itu, refleks membuat aku langsung tersadar. Aku langsung berlari meninggalkan dermaga dan telaga itu tanpa menoleh ke belakang. Aku berlari sekencang-kencangnya tanpa memperdulikan nafasku sudah capek. Di sepanjang perjalanan, sesekali aku berjalan karena kecapean dan kembali berlari. Dan sesampainya di rumah, aku coba menenangkan diriku di kursi di rumah. Dan entah kenapa, ketika menenangkan diri semuanya terasa gelap dan aku pun tertidur. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi mendekati telaga itu, bahkan untuk di siang hari. Aku menceritakan kepada kepala desa dan warga sekitar apa yang aku alami.
Menurut beberapa warga, telaga itu memang sudah ada penunggunya sejak lama. Bahkan pada saat penjajahan. Telaga itu bukan hanya sebatas tempat biasa. Telaga itu menyimpan sejuta misteri yang belum bisa dijelaskan secara logika dan masih jadi misteri warga desa.